Menanggapi hal ini, Direktur Utama PT KAI Bobi Rashidin menjelaskan, restrukturisasi utang HUS sudah dibicarakan dengan Danantara dan segera dibahas dalam rapat terbatas. Sedikit menyinggung bahwa ini akan segera dibicarakan yang untuk kereta cepat. Kami sudah koordinasi dengan Danantara sebagai holding dari KAI. Yang jelas PT Kereta Cepat Indonesia Cina sangat patuh dan taat kepada hukum dan kami sangat mendukung permintaan-permintaan data atau kesaksian dari KPK. Ya. Di tengah dugaan korupsi yang diendus KPK, Presiden ke-7 Joko Widodo menyatakan HUS adalah investasi sosial jangka panjang untuk mengatasi kemacetan, bukan mencari laba. Transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial, social return on investment. Selain HUS, proyek lain yang juga disorot publik adalah Ibu Kota Nusantara atau IKN. Media Inggris The Guardian bahkan menurunkan artikel berjudul IKN terancam jadi kota hantu. Artikel ini secara khusus menyoroti melambatnya pembangunan dan turunnya alokasi dana negara untuk proyek tersebut di era Presiden Prabowo. Menanggapi kritik itu, Menteri Keuangan Purbaya menyebut IKN tidak akan menjadi kota hantu selama ekonomi nasional tumbuh positif. Rasanya sih nggak akan jadi kota hantu. Kayak kalau ekonominya jadi bagus, uang saya akan banyak nanti. Jadi Anda nggak usah takut. Jadi jangan dengar prediksi siapa orang luar. Itu sering salah kok. Nanti baru kalau perlu tahun berikutnya ada dana pemerintah kita keluarin lagi. Tapi yang jelas kita udah setujuin yang swasta membangun rumah di sana. Ada beberapa perusahaan gitu. Tapi jadi sepertinya nggak berhenti, masih jalan terus. Tapi nggak seperti yang kita ikut sama Pak Presiden aja seperti apa. Sebelumnya, Presiden Prabowo menetapkan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 melalui Perpres nomor 79 tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah. Namun Center of Law and Economic Studies atau CELIOS menilai masuknya IKN ke tahap 2 pembangunan justru bisa membebani APBN dan beresiko menggeser anggaran sektor penting seperti pendidikan, pangan, dan kesehatan. Tidak ada framing baru dalam pidato politik Pak Prabowo terkait IKN ini sebagai prioritas strategis. Artinya ke depannya Pak Prabowo sepertinya akan membiarkan saja IKN ini menjadi proyek gagal. Dari segi fiskal, menaruh rupiah ke IKN itu juga berarti menggeser alokasi pendidikan, pangan, kesehatan ya, yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat. Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menilai keberlanjutan proyek-proyek besar warisan Jokowi, terutama HUS dan IKN, akan menjadi ujian penting dalam relasi politik Jokowi-Prabowo. Kalau diteruskan atau tidak, saya kira diteruskan ya Mas. Karena kan ini keberlanjutan. Tapi masalahnya keberpihakan itu kan akan dilihat di berapa banyak anggaran yang akan diturunkan oleh Pak Prabowo setiap tahunnya. Karena Pak Prabowo juga punya program ya yang Hasta Cita, Quick Win itu. Dan itu juga membutuhkan program besar. Jadi kalau ditanya apakah program ini dilanjutkan, iya. Tapi anggarannya tidak bisa sebesar sebelum-sebelumnya. Nah itu sebuah relaksasi relasi yang saya maksudkan semacam itu. Jadi relasi ini akan terus diuji lewat isu, lewat fiskal, lewat hal-hal lain
Dan di sini kita akan lihat bagaimana seni kepemimpinan Presiden Prabowo dan seni ya, Presiden ke-7 Pak Jokowi merespon itu. Kini pemerintah dituntut bertindak cepat menata ulang arah pembangunan warisan proyek besar agar anggaran negara lebih tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi rakyat.